Om Swastiastu. Rahajeng Rauh Ratu Idedane Sani Tresna Sihinti Tiang Festival Seni Balijani kaping 5 Warse kalih tali 23 mangkin ngambil bantang utawi petitis cita rasmi segara kerti bahari sumber inspirasi. Aingge selanturnyane ledangan titiang jagingantar acara puniki ngangge bahasa Indonesia. Festival Seni Balijani kelima tahun 2023 adalah festival seni tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang berlangsung selama 2 minggu terhitung mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2023 dan acara ini diselenggarakan untuk memberi ruang apresiasi kepada para seniman dalam mengembangkan seni modern dan juga kontemporer yang berskala nasional hingga internasional yang juga merupakan salah satu implementasi visi pembangunan Provinsi Bali yaitu Nangun Satkartilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan hadirin festival Seni Balijani ini juga dapat disaksikan secara langsung maupun secara virtual melalui kanal YouTube Disbud Provinsi Bali. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serangkaian festival Seni Balijani pada sore hari ini bersama-sama akan kita saksikan Adilango atau pergelaran Tribute to Maestro I Gusti Putu Gede Wedasmara dengan tema Kau Selalu di Hatiku, persembahan dari Sanggar Melati yang disutradarai oleh Imade Adnyana. Pertunjukan ini didedikasikan untuk salah satu maestro lagu pop Wedasmara yang pada era pertengahan 60-an hingga 70-an dikenal luas secara nasional. Tema Kau Selalu di Hatiku diambil dari salah satu lagu legendaris karyanya yang dipopulerkan sejumlah penyanyi seperti Ernie Johan dan Lilis Suryani. Tak hanya lagu berbahasa Indonesia, komponis bernama lengkap I Gusti Putu Gede Wedasmara ini juga menciptakan lagu pop berbahasa Bali, salah satunya Kaden Saja. Bagaimana kiprah Wedasmara dalam menghasilkan sejumlah lagu hits yang masih dikenang selama setengah abad lebih diperbincangkan melalui satu dialog bersama penyanyi yang sempat membawakan karya almarhum. Selain itu juga ada komentar dan serta kajian dari sudut pandang akademisi sekaligus budayawan dan pengamat musik. Bagian yang tak kalah menarik dari pertunjukan ini tentu saja menyimak langsung karya-karya legendaris Wedasmara seperti Hasratku, Senja di Batas Kota, Kaden Saja, Berpisah di Teras Saint Carolus, Keroncong Bintang Pujaan, Bunga Flamboyan, Semalam di Malaysia, dan tentu saja Kau Selalu di Hatiku. Untaian lagu karya Wedasmara juga disajikan dalam bentuk EDM serta diinterpretasikan ke dalam satu babak teater. Presentasi karya dilakukan sejumlah penyanyi dan musisi pop Bali dari beberapa generasi hingga musisi zaman now seperti Ayu Handayani, Agung Wirasuta, Dewi Pradewi, Gungmas Pemayun. Mereka akan diiringi grup band Yaya and Friends. Selain itu akan tampil pula Margarani dan teater Kini Berseri. Sutradara Imade Adnyana. Hadirin, mari kita saksikan bersama Tribute to Maestro I Gusti Putu Gede Wedasmara, Kau Selalu di Hatiku. Selamat menyaksikan.
Khusus senang indah, kutipan kataku janda. Waktu datang, kini telah tiba, berjumpa kepadanya. Seketika bergetar di dada, menyusur seluruh tubuh, duduk dekatnya, halusnya budinya. Wajahnya sungguh menawan hatiku. Saat ini ku sesal sendiri, mengapa ku membisu. Tiada sepatah kata pun jua yang ku ucapkan. Sesal sendiri, mengapa ku membisu. Tiada sepatah kata pun jua yang ku ucapkan. Lagu kedua yang akan Gung Mas bawakan berjudul Senja di Batas Kota. Batas kota selalu teringat pada
berdebar hati di dada. Tiada dapat ku lupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana menunaikan tugasmu. Senja di batas kota terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia. Senja di batas kota terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia. Hidupku akan bahagia. Terima kasih. Kalau inspirasi itu datang tiba-tiba, maka dia akan terwujud wibawa lagu yang utuh. Dari jutaan lagu tidak akan ada yang menyamainya. Itulah kelebihan yang disebut inspirasi, atau di Bali juga disebut taksu. I Gusti Putu Gede Wedasmara dilahirkan di Denpasar, Bali tahun 1932. Darah seni mengalir dari kedua orang tua, juga kakek dan neneknya yang menjadi penyanyi, pemahat, juga seniman drama tradisional Bali, Gambu. Kemampuan bermusik diawalinya dengan belajar bermain piano dari sekolah Belanda di Denpasar. Di usia remaja, ia sudah mulai menciptakan lagu meskipun belum direkam, tapi hanya dinyanyikan sendiri. Ketertarikannya terhadap musik makin berkembang ketika dia mendirikan band bernama Terang Bulan bersama sejumlah teman seperti I Gusti Made Cakre, Merta Kota, dan Oka Sading. Kalau saya merasa kalau Aji itu sebenarnya figur. Dari kecil dia merantau kan, sudah mandiri dari kecil sebenarnya. Tetapi karena kita juga jarak yang menyebabkan Aji itu bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini namanya terkenal, itu juga mungkin dari pengalaman hidup yang membuat Aji itu bisa seperti namanya terkenal, dari menciptakan lagu dengan pengalaman-pengalaman yang beliau di Jakarta, sampai akhirnya itu pada waktu kecil dia menciptakan lagu tentang rumahnya, tentang Jero Batan Moning juga ada. Pada saat dia di Jakarta, dia di rumah sakit, lagu Sinkolulus itu semua sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup Bapak dari kecil itu. Musik itu membuat ketenangan pada pikiran kita, itu kan hiburan itu membuat kita sebenarnya menjadi pintar. Ilmu yang dia terapkan itu, belajar itu nomor satu, tetapi kalau seni itu penyeimbang bagaimana antara pendidikan dan seni ini berjalan. Itu yang membuat jadinya kita sebenarnya berpikir itu tidak ada jenuh. Itu sebenarnya bangga sih ya, kalau sekarang kita pikirkan bangga jadi putra-putrinya
bisa memiliki orang tua yang bisa mengharumkan nama Bali, terutama Indonesia umumnya gitu. Itu bangga, kebanggaan itu yang sebenarnya begitu. Kadang-kadang kita, loh kok kita punya orang tua bisa seperti itu, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kalau dengan Aji sih senangnya, kenangannya kalau sering kan ada PKB kan, sering jadi juri, jadi kita semua ikut mengikuti acara-acaranya Aji di PKB. Kalau di sana saya setiap ini ikut. Ini lagunya Aji pada saat Aji begini, ini lagunya Aji pada saat begini, paling Aji ceritanya uniknya seperti itu. Sama ibu yang lebih sering kalau dulu, kalau lagunya seperti ini, bagus nggak gitu, sharing-sharingnya sebenarnya sama ibu dulu. Apalagi kalau misalnya lagu-lagu Bali, karena Bapak seringnya di Jakarta kan, tentang bahasa, logat bahasa itu sering cocok nggak ini, itu sering sama ibu. Di mata keluarga, Aji ya menurut kita sih panutan, karena Aji itu memang tidak pernah mau merepotkan orang lain. Pertengahan 1940-an, Weda Asmara melanjutkan sekolah di Yogyakarta. Di sana ia bertemu dengan musisi ternama di Indonesia seperti Gesang, Idris Sardi, juga Pranajaya. Pada masa inilah Weda Asmara mulai ikut lomba menyanyi dan menciptakan lagu. Meski sudah lulus sekolah dan sempat kembali ke Bali, bapak 5 anak ini malah pergi merantau ke Jakarta. Di sana, dia mengaku berteman pula dengan musisi terkenal saat itu, seperti Ismail Marzuki, Bing Slamet, dan Cornel Simanjuntak. Mereka yang sekaligus memengaruhi Weda Asmara untuk tetap berkarir di musik. Lagu pertamanya yang direkam berjudul Kau Selalu di Hatiku dengan penyanyi Ernie Johan. Lagu ini direkam oleh Remako dan kemudian direkam ulang oleh Akurama Record. Saya banyak pengalaman yang saya alamin bersama beliau orangnya rendah hati, dan sebagai pencipta lagu tidak pernah nyanyi gitu, enggak. Jadi udah diajarin, tinggal kita mengembangkan gimana sesuai dengan jiwa kita. Itulah seorang Weda Asmara. Beliau tuh sebagai warisan ya, seorang pencipta lagu-lagu populer Indonesia di eranya zaman dulu, 60-an, 70-an, 80-an dan seterusnya. Lagu-lagunya kekal abadi. Sejak akhir 1990-an, Weda Asmara kembali ke Bali, pulang kampung dan tinggal di rumahnya di Banjargenceng, Denpasar. Meski tak seaktif ketika di Jakarta, dia masih terlibat dalam kegiatan musik di Bali. Atas dedikasinya di bidang musik, tahun 2011, Weda Asmara mendapatkan penghargaan seni 2011 dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, Jero Wacik. Weda Asmara itu senior saya. Boleh dikatakan mungkin kakak saya begitulah, karena umur hampir-hampir kan. Dengan Pak Cakranya juga senior saya. Pak Cakra terkenal dengan ciptaan lagu Balinya sejak tahun 60-an. Pak Weda Asmara juga terkenal dengan ciptaannya sejak tahun 60-an sampai beliau kembali ke Denpasar. Beliau itu adalah pencipta lagu yang amat terkenal di tingkat nasional. Jadinya Bapak Weda Asmara itu lebih dikenal di tingkat nasional daripada di Bali. Pada waktu beliau kembali ke Denpasar, ke Bali itu, sepertinya beliau sedih gitu loh. Kenapa kok saya tidak dihiraukan oleh masyarakat Bali gitu. Jadinya yang sangat riskan itu ya karena beliau tidak memakai nama identitas Balinya sebagai kita aja pada waktu beliau dikenal di Jakarta gitu. Sejak itulah saya terus berkecimpung di bidang penjurian dengan beliau gitu. Dan beliau ini sudah mendapatkan penghargaan Dharma Kusuma dan Kerti Budaya sama dengan saya dari Kodia dan dari provinsi gitu. Yang lebih lagi ya, pada waktu Bapak Wiranto datang kepada Pak Weda Asmara minta izin untuk lagunya direkam ulang begitu. Yang unik kan Pak Weda Asmara berhasil mengangkat penyanyi nasional tuh loh menjadi hit. Jadi banyak sekali artis-artis Jakarta yang
diangkat namanya oleh ciptaan beliau sebagai seorang pencipta radio dari Bali begitu. Sejak di perjalanan kau telah menawan hatiku. Saya mengenal Aji Wedasmara pada saat saya menyusun skripsi, di mana pada saat itu sekitar tahun 1988 skrip saya yang berjudul Pertanggungjawaban antara produser, penyanyi, dan pencipta lagu. Ketika diminta oleh pembimbing saya untuk mencari perjanjian kerjasama yang lebih luas, maka saya berpikir, oh ya ada Aji Wedasmara. Maka saya datang ke sana untuk meminta beliau beberapa perjanjian kerjasama yang ada di nasional. Dan beliau menerima saya baik sekali, Aji. Dengan spontan beliau, oh ada, nanti saya kirimkan. Dan beberapa hari kemudian perjanjian kerjasama antar artis dari studio yang ada di Jakarta, saya sudah diberikan oleh Aji Wedasmara. Dan beliau orangnya sangat sederhana sekali dan juga sangat ramah sekali. Nah, setelah beliau ada di Bali, jadi saya makin akrab dengan Aji karena sering ikut dalam lomba-lomba, beliau juri dan saya pun ikut sebagai juri. Nah, yang paling saya senangi dari beliau adalah kesederhanaan beliau. Tidak kelihatan sekali bahwa beliau adalah seorang pencipta lagu tingkat nasional. Secara pribadi, barangkali saya tidak mengenal dengan baik siapa Bapak I Gusti Putu Gede Wedasmara. Tetapi melalui karya-karyanya kita terhubung dengan beliau secara langsung. Dan demikianlah ketika seorang seniman yang banyak melahirkan karya-karya, maka karya-karya itulah yang akan selalu terhubung dengan setiap orang yang menjadi penikmat dan penggemarnya. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau menciptakan satu buah lagu yang sangat-sangat indah. Walaupun karya beliau sangat banyak sekali, salah satu dari lagu beliau yang terngiang-ngiang di pikiran saya adalah Kau Selalu di Hatiku. Walaupun beliau telah meninggalkan kita, tapi karya-karya beliau tetap terkenang hingga saat ini. Bisa dikatakan tak lekang oleh waktu. Dari untaian kata-kata menjadi sebuah untaian nada yang begitu indah. Karena karyanya yang populer dan melegenda, banyak digemari hingga ke mancanegara, tahun 2014 Wedasmara dimasukkan ke dalam 100 pencipta lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. I Gusti Putu Gede Wedasmara menghembuskan nafas terakhir di usia 85 tahun, tepatnya 21 April 2017. Kepergiannya tak hanya menyisakan banyak kenangan, namun juga ide dan keinginan yang belum sempat terwujud, seperti mendirikan museum musik. Meskipun kini sudah tiada, namun karya-karyanya masih banyak dikenang dan melekat di hati penikmat musik, seperti judul lagunya, Kau Selalu di Hatiku. Hidupku akan Kau Selalu di Hatiku. Karena itu juga akhirnya akan menjadi kenangan hari ini dan kapanpun Bapak kan selalu ada di hati jadinya. Di hatiku terpaut di dalam suna, tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu, bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan larang.
padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Beribu-ribu bintang di langit menghiasi maya pada hanya satu pilihanku, bintang puja. Biarpun banyak ada yang lain, hatiku tak tergoda. Karena hati telah bahagia hidup di sampingmu. Mari kita berdoa, semoga kita bahagia. Hidup berdua saling menyinta, cinta yang sejati. Yaya and Friends. Beribu-ribu bintang di langit menghiasi maya pada hanya satu pilihanku, bintang puja. Biarpun banyak ada yang lain, hatiku tak tergoda. Karena hati telah bahagia hidup di sampingmu. Mari kita berdoa, semoga kita bahagia. Hidup berdua saling
Putra Bali, almarhum Weda Asmara, Bintang Pujaan. Dan untuk lagu selanjutnya saya yakin semuanya pasti tahu. Dan saya berharap semuanya untuk turut serta menyanyikan satu lagu ini. Kau Selalu di Hatiku. Oh baik, ternyata lagunya harus dipending dulu. Karena yang terakhir kita harus menyanyi bersama. Saya serahkan dulu kepada Mbok Ayu. Aja jetiang sarang memargi kamu kapura dalam bakti nunas ica ring ide yang widi mangda iraga segera hayu. Saja nyoman tekemai, kadang saja nyoman tekemai. Adingan to sang makelogati, adingan to sang makelogati. Ajang jati yang sarang memargi, ajang jati yang sarang memargi. Kamu kepura dalam bakti, kamu kepura dalam bakti. Nunas icereng ide yang widi mangda iraga segera hayu, mangda iraga segera hayu. Karen saja ya karen saja, karen saja nyoman karen saja. Music. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kaden saja ya, kaden saja. Oke, siap semuanya? Boleh dong tepuk tangan dulu buat Yaya and Friends. Oke, terima kasih. Kaden saja ya, kaden saja. Ayo. Bola yang keras lagi. Kaden saja ya, kaden saja. Kadang saja nyoman, kadang saja yang keras. Kadang saja nyoman, kadang saja. Terima kasih matur suksum. Ajak jeti yang sarang memargi, ajak jeti yang sarang memargi. Kamu kepura dalam bakti, kamu kepura dalam bakti. Nunas icereng ide yang widi mangga iraga segera hayu, mangga iraga segera hayu. Karen saja ya karen saja, karen saja ya karen saja, karen saja ya karen saja, karen saja nyoman karen saja, karen saja nyoman karen saja, karen saja nyoman. Matur
Matur suksema, terima kasih. Gimana lagunya? Mau ditambah lagi? Oke, kita nyanyi sama-sama ya, Bunga Pelamboyan. Seindah cinta yang pernah ku rasakan, begitu juga kemesraan dirinya. Bunga pelamboyan ganti dirimu yang kini tiada lagi. Pelamboyan kau pujaan hatiku, terjalin indah menemani hidupku. Tak ingin lagi aku berpisah, walau hanya sekejap saja. Kau ingin datang kembali seperti pertama bertemu, tak jua aku merasakan. Seindah cinta yang pernah ku rasakan, begitu juga kemesraan wajahnya. Bunga pelamboyan ganti dirimu seperti cintaku padamu. Music. Bila ku ingin datang kembali seperti pertama bertemu, tak jua aku merasakan. Bunga pelamboyan yang tumbuh di halaman, terjalin indah menemani hidupku. Tak ingin lagi aku berpisah, walau sekejap saja. Walau sekejap saja. Terima kasih Bunga Pelamboyan. Om Swastiastu, selamat sore semuanya.
Aduh, kok lemes banget padahal tadi pas nyanyi Kaden saja luar biasa loh semangatnya nih. Selamat sore, apa kabar semuanya? Baik ya, mungkin terlalu nyaman di kursi merah ini mendengarkan bagaimana tadi para penyanyi-penyanyi hits sudah kita dengarkan suaranya luar biasa, apalagi lagunya dong. Saya perkenalkan, nama saya adalah Galuh Praba, senang sekali hari ini juga bisa bergabung bersama dengan rekan-rekan tadi, tapi bukan menyanyi ya. Ngobrol, lebih tepatnya talk show bersama dengan orang-orang yang pernah berkecimpung atau mengenal sosok maestro kita pada sore hari ini, yakni adalah I Gusti Putu Gede Wedasmara. Izinkan saya duduk terlebih dahulu mungkin, dan nanti saya akan mengundang juga dua orang narasumber. Kalau tadi berbincang atau mendengar lagu-lagunya, jujur tentu saja beliau ini adalah salah satu maestro yang ada di era 70-an. Jadi mungkin gak semua ya yang ada di sini tahu lagu-lagu beliau, tapi kalau saya pribadi lagu Kaden saja ini sudah bukan hal yang baru, bukan asing lagi. Jadi pastinya setuju kalau beliau ini memang sudah dikenal luas secara nasional maupun di Bali utamanya, dan aktif dengan karya-karyanya. Nah, nanti saya tidak sendiri, saya akan mengundang satu persatu narasumber saya pada sore hari ini untuk berbincang, karena kalau dengerin karyanya aja tanpa mengenal beliau dan bagaimana kiprahnya, saya rasa kurang ya. Sebuah tribute to maestro ini kita bungkus begitu sore hari ini. Saya undang yang pertama. Narasumber kita adalah pengarah produksi dan juga art director kita pada kesempatan kali ini, Bapak Imade Adnyana. Saya bacakan dulu sedikit cerita tentang beliau. Ini lahir di Pupuan Tabanan, tertarik sekali dengan musik dan film memang sudah dari anak-anak ya, sampai dewasa akhirnya menjadi wartawan beliau di beberapa media dan mengelola majalah Bali Music Magazine. Beliau juga menggagas acara dan penganugerahan penghargaan untuk insan musik di Bali seperti Gita Denpos Award, kemudian Malam Anugerah Musik Bali. Beliau juga adalah dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, UPMI Bali. Ini juga mengelola sebuah podcast loh dengan Oke Made di kanal YouTube, jadi boleh dicek mungkin ya. Kemudian tahun 2019 beliau juga meraih penghargaan Bali Jadi Nugraha dari pemerintah Provinsi Bali untuk kategori pengabdi bidang kritik musik dan film. Bukunya juga sudah diterbitkan nih teman-teman, yakni Kene Keto Musik Pop Bali 2020. Saya undang ke atas panggung ya, kita beri tepuk tangan yang meriah Pak Made Adnyana. Tahun lalu saya juga sebenarnya berbincang dengan beliau ya, cuman maestro kita berbeda, dan tahun ini sebuah hal yang baru lagi. Nanti saya juga akan tanya sama beliau seperti apa sih konsepnya hari ini. Tapi saya undang narsum yang satu lagi, barusan saja bernyanyi untuk kita. Mungkin yang masih muda-muda nih belum kenal dengan beliau ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang tadi bernyanyi suaranya begitu merdu menyanyikan lagu Kaden saja adalah Mbak Kade Ayu Sri Handayani, atau nama bekennya Ayu Carmen ya Pak ya. Beliau ini lahir di Denpasar 13 Juli 1970, kemudian sudah aktif lama sekali di dunia musik sejak tahun 87, lama banget ya. Dan tampil nih sering sekali di berbagai pub di Sanur, di Kuta, di Seminyak, bahkan juga merekam sejumlah album rekaman seperti cover version 1 tahun 89, kemudian cover version 2 tahun 93, ada Melodi Kenangan juga tahun 99, Oldies tahun 2003, album Sanur 2010, dan di tahun 2012 kemarin merilis album Cinta Tak Bertepi yang berisi sejumlah lagu karya Wedasmara seperti Kau Selalu di Hatiku yang nanti akan dinyanyikan, kemudian Kaden Saja yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Nah, album ini dirilis oleh salah satu label rekaman di Malaysia. Wow, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Ayu Carmen. Saya panggilnya Mbok kali ya. Kalau Mbak kok kayaknya kita bestie banget gitu. Nah, sebelum sebenarnya ada satu lagi ya, itu adalah Profesor Dr. Inyoman Dharmaputra M.Lid, namun beliau nanti akan menyampaikan sedikit pandangan beliau juga karena berhalangan hadir bersama kita hari ini melalui sebuah video. Tapi sebelumnya, karena yang paling dekat adalah Pak Made Adnyana dan kebetulan beliau juga adalah pengarah pada hari ini, saya penasaran sebetulnya konsep apa sih yang ingin dihadirkan oleh Pak Made di Festival Seni Bali Jadi kelima melalui Tribute to Maestro kali ini. Kebiasaan ya, kebiasaan lupa ngasih tahu, hidupin ini kalau berbicara tribute, jujur aja saya selalu merasa ada tantangan, karena biasanya kan tribute itu bukan
untuk artinya mereka yang cenderung masih aktif sekarang atau apa, tapi yang sudah lawas, sudah lewat, dan bahkan mungkin bukan hanya 20 tahun, 30 tahun, bahkan Betul. sudah lama banget. Kenapa menjadi tantangan? Karena pertama itu untuk mengumpulkan data-data, terus kemudian bukti-bukti kiprah beliau itu bukan hal yang mudah, walaupun di era secanggih sekarang. Karena ini mungkin salah satu kelemahan musisi atau seniman baik di Bali maupun Indonesia kebanyakan kurang atau belum begitu menganggap penting dokumentasi, sehingga banyak dokumentasi yang sulit terlacak dan akhirnya kita berupaya ya seperti bermain itu kita mengumpulkan puzzle gitu ya, jadi mencoba menyatukan itu dan syukur respon yang baik dari keluarga almarhum dapat setelah kita hubungi ada beberapa data yang dapat kita kumpulkan dan terungkap. Nah, yang dasarnya ingin kita sampaikan sederhana saja bahwa Bali memiliki seorang tokoh komponis kelas bisa dibilang kelas dunia, karena tidak hanya terkenal di Indonesia tapi juga sampai ke Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam. Tapi seperti yang disampaikan tadi, orang Bali sendiri tidak banyak yang tahu, dan ini barangkali termasuk saya, karena saya ingat pada waktu saya masih SD, bapak saya pulang dari Denpasar bawa satu kaset album legendaris, sampulnya merah seperti ini bajunya, itu sering saya putar. Saya jadi ingat lagu ini dan saya nggak pernah kebayang itu adalah orang Bali, karena namanya seperti disebutkan tadi tidak mencerminkan, tidak mencantumkan identitas orang Bali, hanya Wedasmara. Saya pikir Wedasmara mungkin orang, kalau nggak orang Sunda atau orang apa kan, seperti itu. Dan saya baru tahu Wedasmara itu orang Bali pada saat beliau balik pulang ke Bali, dan waktu itu saya menjadi reporter di mingguan harian, bukan koran Sekolah Wiyata Mandala di Bali Pos, kemudian berlanjut di Harian Denpos. Pada saat itulah baru saya tempat tahu beliau dan berkenalan dengan beliau. Jadi acara malam sore hari ini tujuannya lebih untuk mengingat kembali dan memperkenalkan beliau kepada generasi sekarang, khususnya penikmat musik. Gitu. Setuju ya, kalau tahu, apalagi kalau misalnya Pak Made aja nggak tahu, apalagi saya ya Pak Made ya. Saya mau tes juga deh, mungkin yang di sini yang hadir, yang tahu Pak Wedasmara tuh berapa orang sih? Boleh angkat tangan. Yang tahu Pak Wedasmara dan karya-karyanya. Wah, sedikit sekali ya. 1, 2, 3 bisa dihitung jari. Karena kebetulan yang ada di sini juga banyak millennials ya. Tapi itu menarik Gen Z. Kenapa mereka tuh? tidak kenal Wedasmara. Saya pernah tes case ya ke beberapa teman. Saya tanya, tahu Wedasmara? Nggak tahu. Tahu Senja di Batas Kota? Nggak tahu. Tahu Kau Selalu di Hatiku? Nggak tahu. Tapi begitu saya nyanyikan, oh ya itu. Ya ternyata anak sekarang tahu lagunya, nggak tahu judulnya, nggak tahu penciptanya, padahal mereka sering nyanyikan. Itu satu fakta yang menarik. Betul, menarik sekali. Tapi sebetulnya konsep ini atau acara ini tuh sebetulnya diperuntukkan untuk nostalgia saja kah? Karena kebetulan ini ada banyak anak-anak muda loh, saya bilang Gen Y ya, gen terbaru? Gen Y dan Gen Z. Gen Z ini dong buat nyalain listrik. Ini generasi micin lah ya, sama saya juga micin sih sebenarnya. Itu gimana? Maksudnya nggak apa-apa tuh anak-anak muda tahu juga tentang beliau? Saya kira seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa Wedasmara ini kan bukan hanya aset orang Bali, tapi aset nasional. Yang perlu kita ketahui bukan hanya soal sejarah beliau, tapi karyanya. Karena nanti mungkin bisa kita simak pendapat dari Prof. Dharma Putra juga. Walaupun karya Wedasmara ini sudah puluhan tahun, makanya saya senang ketika ada adik-adik dan pelajar dan mahasiswa dari sekolah musik yang datang. Karya beliau itu sangat layak untuk diteliti. Diteliti baik dari, kalau anak-anak sekarang nyebut kontennya, temanya, ataupun bahasanya gitu. Jadi itu alasannya kenapa meskipun puluhan tahun berbeda generasi, saya kira nggak masalah, bahkan sangat perlu kita mengenal lebih banyak karya-karya seperti ini. Dan dijamin, ini bukan perasaan saya saja, lagu-lagu Pak Wedasmara ini dibawakan kapanpun, nggak akan kalah dengan lagu sekarang. Buktinya tadi sudah terbukti, nyaut semua waktu disuruh nyanyi bareng sama Mbak Ayu. Nah kebetulan ada Mbak Ayu Karpen di samping dan tadi sudah mendengarkan suaranya begitu ya, ditambah dengan lagunya yang memang udah bagus, jadinya kita kok ikut nyanyi tadi teman-teman ya, semangat, saya senang banget meskipun dengar dari belakang panggung. Kalau Mbak Ayu Karmen ini sebetulnya hubungannya dengan Wedasmara, kalau dikasih tahu nih ya dari contekan, ini sudah pernah bekerja sama dengan almarhum, benar demikian? Benar, 2000. Nah kan,
2009 ya. 2009 ya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Boleh cerita mungkin ke Iya, kita-kita. karena dari kecil ya, kita cerita ya. Dari kecil tuh saya memang suka kalau orang tua saya setel lagu tuh pasti lagu nostalgia ya. Saya denger gitu loh dari karangan beliau gitu loh. Jadi sempat saya berpikir kapan saya bisa membawakan lagu ini gitu loh. Akhirnya singkat cerita saya datang sowan ke Puri Gerenceng. Ya, yang di Sutoyo itu saya ketemu sama beliau. Sutomo. Ya, Sutomo ya. Iya, Jalan Sutomo saya bertemu beliau. Tapi beliau welcome sekali, love profile sekali gitu loh. Jadi enak banget gitu ngobrol. Akhirnya saya minta izin untuk lagu yang pertama, Kaden Saja. Akhirnya saya kasih aransemennya, dia senang sekali. Wah, ini berwarna sekali lagu saya gitu loh karena ada saksofon. Singkat cerita kita rilis yang pertama. Nah, yang kedua kita ke Jakarta. Saya bertemu lagi Bapak Weda Asmara, saya minta lagu, akhirnya saya dikasih judul, silakan kamu pilih yang mana gitu loh. Suatu kehormatan ya, saya diberikan gitu loh. Akhirnya saya memilih 4 lagu, Kau Selalu di Hatiku, Berpisah di Saint Carolus, terus Senja di Batas Kota, Kau Selalu di Hatiku, sama Bunga Pelamboyan. Nah itu ceritanya seperti itu. Keren loh, dikasih langsung, ketemu langsung sama maestro kita, bekerja sama, bahkan disuruh memilih lagu. Aduh, iri saya nih karena keren lah, iya kan, makanya mau nyanyi juga. Mau banget backing vokal atau backing powder aja saya nanti ya, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi ke Pak Made Adjana, karena saya ini kan buta banget lah tentang sejarah musik dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Made tadi menyebutkan sudah sampai ke internasional sebetulnya beliau ini begitu. Sebetulnya seperti apa sih kiprah serta karya-karya almarhum di nasional bahkan hingga di Bali juga nih kalau pandangan dan juga sosok beliau gitu. Kalau sosok beliau jujur aja Pak Weda Asmara ini kan boleh, kalau saya generasi kan jauh, tipikal ibarat kalau saya berpikir bagaimana bentuk perhatian orang tua generasi dulu terhadap anak sekarang. Misalnya saya kontak beliau sekali, berikutnya kadang-kadang kalau sekarang kontak sekali selesai, putus. Saya wawancara beliau, enggak, lain harinya justru malah beliau yang kadang WhatsApp atau belum WhatsApp, SMS. WhatsApp dulu, BBM bukan? SMS, belum BBM. Jadi beliau yang SMS saya kadang-kadang ngabarin, Pak Nyana bagaimana kabarnya dan segala macam. Beliau memang sangat ramah, itu kalau sosok beliau. Nah kalau karyanya sendiri, ini benar-benar menarik bagi saya sebetulnya. Saya pun dulu nggak tahu bahwa saya pikir beliau ini hanya menciptakan lagu, ya ibaratnya kalau orang sekarang mengatakan bahwa orang Bali merantau ke Jakarta sekedar mencoba berkarya di tingkat nasional selesai. Tapi ketika ngelihat track recordnya, beliau bersentuhan dengan Ismail Marzuki, Gesang dan segala macam, saya pikir ini wow. Bahkan waktu kecil saya mengemari grup band The Favorite. Itu kan ada personilnya, ada Arianto, pencipta lagu terkenal. Ternyata Pak Weda Asmara itu band pengiringnya Favorit. Jadi melebihi band nasional jadinya kalau pikir saya gitu. Artinya bahwa sekelas beliau aja dinyanyikan itu. Dan yang ini mungkin kondisinya sedikit mirip sekarang. Kalau ada satu lagu ngetop dibawakan oleh orang lain cover version kan. Nah kalau teman-teman mencari lagunya Pak Weda Asmara pun jangan kaget. Lagu Kau Selalu di Hatiku itu dibawakan oleh sangat banyak versi. Zaman dulu aja ada Lili Suryani, ya? Ada. Terus kalau kemudian ada Isnarti juga ada versi keroncong. Generasi terakhir kan ada Rani, ada Yunisara dan seterusnya gitu. Banyak orang yang bawakan lagu beliau. Bahkan termasuk yang saya masih penasaran lagu Kaden Saja. Itu versi aslinya kalau teman-teman dengarkan itu kan berirama gambus. Aslinya mirip seperti irama Padang Pasir. Tapi kemudian yang saya hafal itu ketika Dedi Dores yang membawakan tahun 80-an. Jadi ternyata dari Pak Weda Asmara, Dedi Dores sampai Ayu Karmen berbagai versi lagu beliau bisa dibawakan. Nah kalau kemudian karirnya di luar negeri, ini menariknya juga. Kalau sekarang kita gampang lihat YouTube. Kalau dulu penyanyi Indonesia bisa terkenal sampai Malaysia, Filipina dan segala macam, kita bisa bayangkan koneksinya seperti apa. Tanpa internet, itu sudah dicapai oleh Pak Weda Asmara. Dan kalau teman-teman mendengar lagu Semalam di Kuala Lumpur, itu bukan hanya khayalan, karena lagu itu kan tercipta justru ketika beliau sedang berada di Malaysia gitu. Jadi yang memang kiprahnya bukan hanya sekedar mengatakan oh lagunya dikenal, enggak, tapi beliau sendiri memang pernah ke sana. Yang terakhir yang dibilang Mbak Ayu, bahkan label rekod di Malaysia itu yang berinisiatif merilis ulang lagunya yang kebetulan dibawakan oleh
Mbak Ayu. Baik. Jadi saya kira nggak perlu diragukan lagi sebenarnya. Betul. Dan ini bukan berbangga. hanya memuji ya, itu pengamatan saya sesungguhnya. Dan berbangga juga dengan sedemikian prestasi, kemudian lagu yang bahkan masih hidup sampai saat ini, itu adalah Putra Bali begitu ya, yang tidak menyangka sekali. Nah, Mbak Ayu Karmen karena sudah pernah buat album yang tadi ditelurkan di Malaysia itu, padahal ini lagu ini ya, Indonesia lagu Bali, ditelurkan di Malaysia, ironi juga sih sebetulnya, tapi bersyukur karena tetap akhirnya terdokumentasi, bahkan dibuatkan versi barunya. Sosok beliau seperti apa sih? Kalau sosok beliau adalah seorang yang sangat luar biasa ya, baik sekali menerima semua musisi kalangan ya, dari Gen Y, Gen Z ya, milenial, ya, banyak ya. Jadi beliau membuka diri gitu loh, baik sekali beliau. Baik. Hingga pada akhirnya beliau tutup Berpulang, usia 2017 ya. Baik, sedih sekali. Tapi selalu di hatiku pastinya karya-karya. Selalu di hatiku, seorang Weda Asmara. Ya. Weda Asmara. Tapi kalau dari lagu-lagunya yang ada, paling favorit apa sih? Paling favorit, tapi menurut saya semua lagu Weda Asmara mempunyai roh curang ya. Nih. Ya, mempunyai taksu ya. Ada taksu ya, iya, ada rasanya taksu, ya. Tapi kalau harus memilih nih, kira-kira yang mana kira paling suka dan alasannya? Ya, kalau saya suka Kaden Saja Kaden ya. Saja. Itu sudah terlihat lah ya, terdengar pula. Baik. Nah, sepertinya nggak adil kalau kita tidak memberikan kesempatan ya untuk profesor kita, Profesor Dharma Putra, untuk menyampaikan juga pandangannya terkait dengan beliau. Kita simak di video berikut ini. Maro itu adalah musisi nasional yang karyanya abadi sampai sekarang. Akan tetapi dalam sejarah perkembangan lagu pop Indonesia, lagu ciptaan Weda Asmara itu jauh lebih terkenal dari orangnya. Dia sendiri merasa tidak banyak yang tahu dia sebagai pencipta lagu Senja di Batas Kota, Berpisah di Sin Karolus, Kau Selalu di Hatiku. Ketiga lagu itu sangat populer, akan tetapi Weda Asmara-nya sendiri tidak banyak dikenal. Tapi dia menerima kenyataan ini sebagai satu keniscayaan. Dia tidak perlu memperkenalkan diri, tapi belakangan ketika pemerintah mulai memberikan penghargaan di Jakarta, orang mulai mengenal, oh ini toh yang menciptakan lagu Senja di Batas Kota, ini toh yang menciptakan lagu Berpisah di Sin Karolus, ini toh yang menciptakan lagu Kau Selalu di Hatiku. Dan memang secara universal penyanyi jauh lebih dikenal dari pencipta lagu ketika lagu itu ngehit atau menjadi terkenal. Itu satu hal yang wajar. Akan tetapi kita tentu berkeinginan agar penyanyi, pencipta lagu sama-sama dikenal oleh banyak orang. Saya kira itu juga ada kaitannya dengan karakter kepribadian Weda Asmara sebagai seniman yang lahir dan berdarah Bali. Walaupun dia sudah berada di Jakarta, pernah bekerja di Jawatan Pertanian, behavior atau perilaku humble itu tetap menjadi bagian dirinya. Juga sekitar tahun 2012 atau 2013 ketika saya wawancara dengan beliau di kediamannya di Jerobatan Moning, dia memang kalem sekali. Tidak kelihatan dia orang besar, dan juga dia tidak perlu membesar-besarkan dirinya. Dia biarkan situasi yang mencatat jasa beliau sebagai seniman. Jadi kita perlu bercermin pada kepribadian seorang Weda Asmara yang memiliki karya besar tetapi tetap rendah hati. Saya merasakan bahwa lagu-lagu Weda Asmara itu antara lain mengangkat tema bagaimana perpisahan itu bagian dari kebersamaan. Jadi ini mungkin terdengar paradoks ya, tetapi perpisahan itu adalah tanda kebersamaan, bukan tanda kepergian. Kalau kita mendengar lagu Senja di Batas Kota, dan kalau kita percaya dengan cerita beliau bahwa lagu itu diciptakan mendapat inspirasi tiba-tiba ketika melihat di Jakarta seorang gadis memberikan sapu tangan kepada kekasihnya yang akan pergi ke medan perang. Itu Senja di Batas Kota itu kan mencerminkan perpisahan. Tetapi perpisahan di situ dengan kuat
menyampaikan bahwa dia adalah selalu bersama. Begitu juga lagu Berpisah di Sin Carolus. Itu kan antara pasien yang sudah sehat keluar dari rumah sakit dan memberikan penghormatan kepada perawat. Secara fisik dia berpisah, tetapi secara spiritual mungkin, secara psikologis, secara emosional, lagu itu menyampaikan bahwa dia tetap bersatu. Senja di Batas Kota di satu pihak itu kan bisa dianggap lagu yang begitu romantik, iramanya romantik, tetapi kalau kita lihat pesannya kan luar biasa. Sair-sairnya juga Wedasmara itu powerful sekali itu. Satu lagu hanya 3 bait atau 4 bait, 1 bait 4 baris, 1 baris 3 atau 4 kalimat. 1 baris itu 3 atau 4 kata, itu luar biasa sekali. Kalau saya sebagai orang sastra, saya melihat liriknya luar biasa ya, pendek, powerful, dan juga meaningful. Kalau kita bayangkan apa yang terjadi tahun 60-an atau 70-an ketika lagu ini diciptakan, itu pasti satu ungkapan yang orisinal ya. Kalau kita baca misalnya, bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara, bersemi di dalam kalbu, itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Kalau sekarang karena kita sering mendengar, itu mungkin terasa cengeng, tapi ketika pertama diciptakan menjadi, ini kan luar biasa sekali. Sekarang kita dengar ada bahasa kalbu dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks ini saya ingin memberikan komentar juga. Wedasmara ini bisa kita anggap memberikan jasa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang begitu indah, pendek, dan ikut mengembangkan bahwa bahasa Indonesia itu bisa menjadi media lagu yang kuat, ya. Tidak hanya dalam dunia sastra, tetapi juga dalam dunia lagu. Tapi yang jelas apa yang terjadi dan kita diberikan oleh Wedasmara, lagu ciptaannya kelihatannya abadi. Kalau ditanya persentasenya 90-95% abadi. Kalau kita lihat buktinya, lagunya terus didengar. Kalau orang main karaoke, lagunya tidak pernah tidak dinyanyikan. Setuju. Tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian. Memang ya, bahasa dalam lagu yang digunakan itu romantis dan penuh perasaan. Kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan sekarang gitu ya Pak ya, kita putus gitu misalnya kan ya. Kalau dulu mungkin mari kita hentikan hubungan ini. Wah. Kena pengaruh Wedasmara. Komentarnya dong Pak, sekaligus mungkin karena ini waktu terbatas, silakan. Saya ingin menyampaikan satu cerita menarik kepada para penonton. Ketika saya sebetulnya kurang yakin ketika akan menawarkan kepada teman-teman penyanyi, apalagi bahwa message dari acara ini kan bahwa tribute ini bisa disampaikan kepada generasi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah generasi yang akan datang kan berarti Gen Z yang kayak sekarang. Dalam arti saya mikir, jujur aja, bukan meremehkan kemampuan menyanyi mereka, bisa nggak ya mereka bahkan lagu ini. Nah tapi tadi jujur aja saya wow gitu, karena ternyata sekelas Gongmas yang baru kelas 2 SMA, yang awalnya sama sekali tidak kenal Wedasmara, tidak kenal lagunya, dipaksa menyanyi. Kalau rekan-rekan percaya nggak percaya, Gongmas menghafal lagu itu hanya dalam waktu 10 hari, 2 lagu tadi. Wah. Hasratku sama Senja di Batas Kota gitu, dan dapat gitu. Nah saya ini menunjukkan bahwa karya Wedasmara itu sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya suitable, cocok untuk semua kalangan. Dan yang pasti powerful, meaningful tadi, itu aja. Itu ya. Dan tadi kata Gongmas kurang katanya 2 lagu. Oh ya, kalau soal lagu juga boleh tanya Dewi Pradewi. Dewi Pradewi agak kesel juga sama saya, dia bilang lagunya kok susah banget sih. Ini lagu keroncong paling sulit yang saya nyanyikan. Dia sempat mengeluh begitu. Masa tapi sih? ternyata kita dengarnya baik-baik aja ya. Kan udah kita jadi enak prosesnya aja ya. itu. Iya, luar biasa loh. Baiklah, kemudian Mbak Ayu Carmen mungkin sedikit pesannya tentang beliau dan di acara hari ini, silakan. Oke, kepada Gen Y ya, ada yang Gen Y di sini ya. Tahu sih sebenarnya Gen apa Pak, kita searching dulu ya. Gen Z gitu loh. Karena kita lagu-lagu lama itu tidak pernah pudar gitu loh, karena pesannya ya. Jadi memang harus kita lestarikan. Seorang Wedasmara itu memang karyanya sangat luar biasa.
Jadi untuk semua kalangan bisa menyanyikan lagu itu di mana saja, kan kapanpun saja. Setuju ya, dan memang acara-acara seperti ini ada untuk memperkenalkan untuk mereka yang belum tahu, kemudian mengingat dan juga kembali mengenang karya-karya, kemudian prestasi-prestasi beliau yang patut kita banggakan dan harus bisa menjadi inspirasi ya bagi generasi muda untuk menciptakan karya-karya musik yang lebih hebat lagi daripada maestro kita Pak Weda Asmara. Boleh tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian. Sayang banget ya ini kalau yang namanya ngobrol segini ini nggak cukup sebetulnya ya. Kita lanjutkan di warung kopi mungkin nanti. Tapi kayaknya pemirsa yang ada di sini hadirin, kok pemirsa sih kebiasaan di TV ya. Hadirin yang ada di sini, jangan kemana-mana dulu karena habis ini masih ada banyak sekali penampilan. Di sini sudah ada alat musik modern. Ayo, kira-kira siapa yang akan tampil? Dan nanti juga akan ada penampilan teater ya. Ada artis-artis lain juga akan hadir. Langsung saja kalau gitu saya Galuh Praba pamit undur diri dan kita nonton langsung bersama-sama penampilan dari Marga Rani. Berpisah di terasin Karolos, air mataku jatuh berlinang. Betapa sedih dan duka hatiku selama ini yang merawat sakitku.
Mataku jatuh berlinang, betapa sedih dan duka hatiku. Selama ini yang merawat sakit. Pak, Bapak. Kok nggak bangun-bangun ya? Gimana nih caranya ya? Gini aja. Aduh, siapa punya alarm tuh? Gedek kali dengar suaranya. Pak dokter. Sudah sadar rupanya. Iya Pak dokter. Sepertinya saya ketiduran. Ini saya udah bangun atau masih mimpi ya? Ya, memang. Terkadang hidup terasa seperti mimpi. Karena mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Cuaks. Lirik Laskar Pelangi itu ya? Iya. Ngomong-ngomong, ini sudah saatnya Anda kembali. Baiklah dok, saya akan kembali ke kamar saya. Tunggu Pak. Anda tidak perlu kembali ke kamar Anda. Mengapa begitu dok? Karena masa perawatan Anda sudah selesai hari ini. Wah, benarkah? Saya bisa pulang? Benar, Anda bisa pulang. Wah, syukurlah, alhamdulillah, saudara, puji Tuhan. Baiklah. Mungkin ada kesan dan pesan yang ingin Anda sampaikan untuk para staf rumah sakit ini, mungkin sebelum Anda pulang? Apa ya? Perasaan saya saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya merasa hanya ingin bernyanyi. Aku berpisah di terasin Karoles, air mataku jatuh berlinang. Betapa sedih dan duka hatiku, selama ini ia merawat sakitku. Berpisah di terasin Karoles, air mataku jatuh berlinang. Betapa sedih dan duka hatiku, selama ini ia merawat sakitku. Walau kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu padanya. Gadis kerudung putih pujaan, semoga kasih kita abadi. Kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu padanya.
kerudung putih pujaan, semoga kasih kita abadi. Gadis kerudung putih pujaan, semoga kasih kita abadi. Wah, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa dirawat di rumah sakit ini. Terima kasih semuanya. Iya. Baiklah, kebetulan petugas yang bertanggung jawab untuk menjemput Anda sudah datang. Oh ya? Wah, sungguh hospitality di hospital ini sangat luar biasa. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah. Maaf, tapi Anda tidak pulang ke rumah. Loh, terus? Wahai manusia, aku datang kemari untuk menjemputmu. Ayo kita pulang. Pulang kemana? Ke Rahmatullah. Gadis kerudung putih pujaan, semoga cinta kita abadi. Berpisah di teras Sinkaros, air mataku jatuh berlinang. Betapa sedih dan duka hatiku, selama ini dia merawat sakitku. Walau kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu padanya. Gadis kerudung putih pujaan, semoga cinta kita abadi. Yo, yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng-bareng. Sampai kembali di tempat. Yuk.
Saya mohon aplaus yang meriah untuk band kita hari ini, luar biasa. Aku berkisah di teras Citarum, air mataku jatuh berlinang. Betapa sedih dan duka hatiku, selama ini yang merawat sakitku. Walau kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu padanya. Gadis kerudung putih pujaan, semoga cinta kita abadi. Gadis kerudung putih pujaan, semoga cinta kita abadi. Semoga cinta kita, sama-sama yang keras, abadi. Terima kasih matur suksema. Suatu kebanggaan bagi saya bisa bergabung dalam acara ini, acara yang luar biasa. Terlebih lagi saya punya kenangan khusus dengan Aji Wedasmara, karena saya sempat menyanyikan lagu Kaden Saja yang waktu itu untuk tayangan di TVRI Bali. Cuman ketika saya tampil dalam versi trio bersama Ocha dan Bung Ayu waktu itu. Jadi sesudah itu ada penampilan berikutnya lagi di TVRI membawakan lagu Flamboyan dan juga Kau Selalu di Hati. Jadi suatu yang luar biasa. Oke, dan sampai akhir hayat pun ketika wenten acara plebon nirika titiang rawuh sareng semeton sami, artinya begitu kehilangan rasa yang mendalam akan karya-karya besar beliau yang luar biasa. Dan hari ini kita berkumpul di sini mengenang karya tersebut dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan yang terbaik. Berikut juga dengan keluarga yang kebetulan mungkin hadir di sini, kita doakan keluarga beliau pun, warih beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahayu sareng sami. Tepuk tangan yang meriah. Dan berikutnya ada satu lagu, ya. Lagu ini membawa kita akan terbang menuju ke Malaysia. Walaupun hanya sejenak kenangan Najib di situ katanya. Walaupun sejenak tapi menjadi sebuah lagu. Ini dia, Semalam di Kuala Lumpur. Semalam di Kuala Lumpur, hati terasa gelisah. Telah lama berpisah, kini berjumpa kembali. Tiada kusangka semula pertemuan hanya sekejap. Dikau telah berjanji dengan kasihmu yang baru, tinggal daku sendiri. Hati dendam dan rindu, engkau ingkari janji untuk
sehidup semati. Semalam di Kuala Lumpur, hati terasa gelisah, namun ku tetap berdoa, semoga engkau bahagia. Tiada kusangka semula pertemuan hanya sekejap. Engkau telah berjanji dengan kasihmu yang baru. Tinggal aku sendiri, hati dendam dan rindu. Engkau ingkari janji untuk sehidup semati. Semalam di Kuala Lumpur, hati terasa gelisah, namun ku tetap berdoa, semoga engkau bahagia. Bahagia. Terima kasih matur suksema kirang langkung ampura karena begitu terbawa. Sekali lagi buat keluarga yang kebetulan hadir di sini, saya ucapkan selamat. Karya beliau memang luar biasa, selalu menginspirasi, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa senantiasa berkreasi dan berkarya. Terima kasih matur suksema. Om Santih 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 Om. Lagu Senja di Batas Kota, waktu saya masih muda saya senang mendengar lagu itu. Tapi yang penciptanya itu saya belum kenal siapa, entah siapa itu. Tapi baru sekarang saya kenal itu ternyata ciptaan daripada Weda Asmara. Saya baru mengetahui bahwa lagu Kau Selalu di Hatiku dan salah satu lagu yang juga saya kenal yaitu Senja di Batas Kota, pencipta lagunya adalah orang Bali. Lagu itu merupakan masa di mana orang tua saya muda, mungkin sekitar tahun 80-an. Saya lahir tahun 80-an juga. Namun saya tidak mengira ternyata pencipta lagu yang begitu fenomenal, begitu dikenal oleh banyak khalayak di Indonesia, penciptanya adalah orang dari Bali. Luar biasa, apresiasi. Saya sebagai putra Bali sangat senang dan mengapresiasi ciptaan lagu ini begitu dikenal secara masyarakat Indonesia. Kalau yang suka pecinta lagu klasik tuh cocok didengar tuh, lagunya bagus sekali. Kalau anak muda yang doyan lagu klasik, coba deh cari. Membawa pikiran tuh ke masa dulu tuh lah. Saya baru tahu kalau ini ciptaannya dari Bali sendiri. Bagus sih. Ini zamannya dulu ibu bapak saya masih muda kan. Sampai udah nikah pun masih sering diputer ya. Diputer itu di masih zaman kaset pita gitu kan.
bagus. Sampai sekarang pun masih sering saya putar juga kadang-kadang di YouTube kan lagu-lagu itu. Yang paling berkesan ya ini yang Senja di Batas Kota itu. Seorang pencipta lagu era tahun 60-70-an, identik dengan siapa penyanyi itu ya? Kau selalu di hati. Siapa yang ada? Ernie Johan. Kali ini saya baru tahu bahwa pencipta lagu yang selalu di hatiku ini adalah orang Bali. Saya sebagai orang Bali bangga mempunyai seniman yang bisa menciptakan lagu yang sebaik yang selalu di hatiku ini. Nenek saya itu pernah nyanyiin lagu itu waktu dia masih muda lah. Habis itu waktu udah tua nih bersih-bersih nyanyi itulah dia. Lagunya sih sering dengar di radio. Lagunya bagus, menarik. Saya senang dengarnya. Mungkin oma sama opaku karena pencinta radio banget. Lagu-lagu zaman dulu sering banget setiap pagi tuh ngedenger suara radio. Terus lagunya juga sering tak dengar. Tapi nggak tahu penciptanya karena anak Gen Z. Saya salah satu warga Semutan yang ada di Bali mengenal almarhum Wedas Mara sebagai salah satu pencipta lagu ini. Namanya sudah masuk ke nasional. Hasil karya beliau seperti lagu Kau Selalu di Hatiku, Senja di Batas Kota, dan itu merupakan hasil karya-karya seorang musisi, khususnya pencipta lagu yang sangat baik. Dan sepatutnya lah kita memberikan apresiasi kepada beliau sebagai salah satu pencipta lagu yang berasal dari Bali, dan semoga ke depan semakin banyak pencipta-pencipta lagu yang berasal dari Bali membuahkan hasil karya yang bisa sampai menasional. Satu lagu yang saya harap semuanya bernyanyi bersama. Saya yakin beliau pun hadir di sini bersama kita, di tengah-tengah kita, dan semuanya saya harap untuk bernyanyi bersama dengan satu lagu ini. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada kau bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, kasih yang abadi. Bisa bernyanyi bersama? Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Sebagai satu lagu yang pastinya kita semua tahu daripada lagu-lagu yang lain, dan jujur saja, Singkarolus saja saya baru tahu ternyata itulah karya beliau. Kalau Kau Selalu di Hatiku semua pasti tahu karyanya Weda Asmara, dan tidak banyak yang tahu Weda Asmara adalah asli Bali, putra asli Bali. Mohon izin kepada dewan juri saya yang biasanya saya berdiri di sini, Gus Marvin. Semoga itu tidak mengecewakan, dan saya harap satu lagu terakhir ini semua tahu lagunya ya. Kita bareng-bareng di referen. Boleh dengar suaranya? Sambutlah tangan, lebih keras lagi. Watt kolongannya biar sampai kelihatan ya. Hanya untukmu hingga akhir nanti.
kau selalu boleh dari referen lagi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Generasi yang baru, kau selalu. Kalau marah sama pacarnya suaranya keras. Dari semula. Dari kalau marahan sama pacarnya keras banget ya suaranya. Dari semula hingga akhirnya kasihmu abadi. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Rekan-rekan saya yang di belakang telah membawa karya-karya dan Weda Asmara. Ada Agong Wirasunda, ada Aisyah, ada Gong Mas di sana. Kami silakan untuk bergabung. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Dan saya hadir, rekan-rekan yang hadir di sini tentunya karena cinta kepada beliau Weda Asmara. Boleh saya undang siapa saja di sini? Pak Adnyono. Saya undang dulu Pak Adnyono untuk memanggil yang lainnya. Sekalian kita berfoto bersama berarti ya. Dari keluarga almarhum, saya persilakan untuk turun serta di atas panggung. Ibu Lis, Ibu Titi. Siapa lagi Pak yang perlu kita hadirkan? Dari tim kurator, Pak Wari dan Pak Gus Marti, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Mengabadikan momen ini, semoga ini tentunya bukan momen yang terakhir, tapi awal dari menjalin silaturahmi kita agar lebih erat lagi, dan kita tidak melupakan karya-karya beliau yang begitu luar biasa, dan inilah merupakan PR buat kita untuk meneruskan karya-karya beliau dan tidak melupakan karya-karya beliau. Kami silakan fotografer untuk mengabadikan momen ini. Kepada fotografer kami silakan. Oke, ada di tengah-tengah. Di sebelah kiri kurang. Geser ke kiri. Agak geser ke kiri. Baik, mau tetap tinggal di tempat Ibu Lilis, Ibu Titi.
Luar biasa sekali telah kita saksikan bersama tribute to Maestro I Gusti Putu Gede Wedasmara dengan tema Kau Selalu di Hatiku. Dan hadirin, sebelum acara kami tutup, izinkan kami untuk menyampaikan jadwal yang juga berlangsung pada Festival Seni Balejani pada hari ini. Pada pukul 18 WITA bertempat di Kalangan Angsoka, Bapak Ibu dapat menyaksikan pertunjukan Memandang Laut di Lamalera, persembahan dari Sanggar Lopo Gaharu NTT yang disutradarai oleh Dewa Putus Sahadewa. Dan pada pukul 20 WITA bertempat di Kalangan Ayodhya akan berlangsung utsawa atau parade apresiasi tari kontemporer dan teatrikal tari dari 3 penampil, yaitu dari Kota Banjarmasin, Sanggar Seni Surapratnya, dan Sanggar Seni Kertaan. Untuk itu kami juga mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan pergelaran yang masih akan berlangsung pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kehadirannya. Akhir kata acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.